Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ketemu lagi dengan Bocim Family. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Bocim? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di liputan hari ini kita akan meliput dapur garden yang ada di atas ya Mia. Jadi alhamdulillah kita di atas ada tempat nggak begitu luas sih, tapi alhamdulillah Umi ini senang bertani ya, senang menanam, sehingga lahan yang tidak begitu luas pun ditanami beberapa tanaman. Dan ini alhamdulillah Masya Allah kita bisa dilihat ya, ada yang tomatnya sudah besar. Terus ini apaan sih Mi? Ini tanaman seledri. Tanaman seledri ya. Umi di sini nanam apa aja sih Mi kemarin? Ya alhamdulillah sih, pokoknya intinya buat kebutuhan di dapur lah. Sebenarnya ingin memaksimalkan tempat atas, sebenarnya area itu diperuntukkan untuk menjemur pakaian Bi. Cuman pengen biar ada sedikit hijau-hijaunya ya Umi tanemin deh sayur-sayuran ya, cabe, tomat kayak gitu, biar kalau ada keperluan buat di dapur ya minimal buat dia pakai sendiri lah gitu, bisa tinggal metik di atas gitu. Masya Allah, makanya temanya dapur garden ya Mia. Betul. Jadi yang ditanam di sini emang yang dibutuhkan di dapur, dan alhamdulillah ternyata ya Mia, kalau kita telaten merawatnya lumayan ya Mia. Lumayan Umi ya, kayak bayam, kangkung kayak gitu tinggal metik aja di atas. Cuman ya memang harus rajin ya, maksudnya rajin ngerawatnya, karena kan namanya tanaman kita menanam cabai tapi pasti ada tanaman penyertanya lah, gulmanya ya. Nah itu harus dibersihin, kalau enggak ya jadi apa ya, jadi ya merusak tanaman yang lainnya, maksudnya kurang baik lah pertumbuhannya. Kalau ini tanaman apa sih Mi? Kalau Abi baru lihat. Ini sawi pagoda ya, banyak yang pada nanya juga, itu ya unik gitu ya, lucu kayak tanaman hias padahal dia sayur, enak loh beneran. Masya Itu Allah. dioseng-oseng aja cuman pakai bawang putih, enak banget, atau nggak dicampur sama mie instan, nah enak banget. Ya alhamdulillah Masya Allah, perlu disampaikan ke sahabat Bocim ya. Jadi kita ini di sini panennya itu, jadi kadang-kadang kita panen sawi pagoda, kadang-kadang kita panen tomat, kadang-kadang panen sesuai kebutuhan ya. Iya, sesuai kebutuhan. Dan nanti ada pekerjaan berikutnya ya Mia. Karena kalau sudah panen ini, ketika kita akan menanam yang baru, itu harus semua media tanamnya itu diperbaharui ya Mia. Betul, jadi kita bersihkan dari sisa-sisa daun, dari sisa-sisa akar, terus kalau udah dirapikan, dibersihkan, kita diamkan dulu beberapa hari Bi, biar mungkin ada hama atau ya bibit penyakit di media tanam tersebut bisa mati gitu. Nah, nanti setelah udah didiamkan beberapa hari, baru deh kita siap untuk tanam benih kembali. Iya Masya Allah. Kalau Abi lihat di sini Umi, model tanamnya ada yang pakai pot ya Mia, polybag, ada yang pakai vertical garden ya Mia. Berikut ini sahabat Bocim akan kita mulai ini tanaman baru, Insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketemu lagi dengan Bocim Family. Kita sore ini lagi mau bercocok tanam nih teman-teman. Hari ini mau menebar benih sayur pokcoy nih teman-teman. Nih ya. Nah, ini kita sudah menyiapkan media tanamnya. Ini terdiri dari sekam bakar sama pupuk kompos. Nah, ini nih teman-teman ya. Nah, ini bibitnya kita dari Ninu Farm. Ya. Sekarang langkah pertama kita tuang dulu media tanamnya ke dalam wadah yang sudah diberi lubang. Maaf Adek. Nih ya teman-teman, nih sudah ada lubang-lubangnya ya, sudah kita lubangin. Nah, ini kita simpan. Penuh. Iya, sampai penuh. Kita mau pembibitan dulu ya. Membuat benihnya dulu. Nanti kalau sudah tumbuh tunasnya, baru kita pindahkan ke tempat media tanam yang lebih besar. Jadi satu tunas, satu media tanam, satu tempat ya. Adek nanam apa Dek? Aku nanam buah tomat. Aku beri. Kamu nanam buah tomat. Iya teman-teman, di sini
komposnya kita pakai green kompos ya, dari IPB Darmaga. Ini tidak usah terlalu penuh, kita cukup setengahnya aja. Terus kita tabur deh benih sayur pokcoynya seperti ini aja teman-teman ya. Nanti kan setelah kurang lebih 3-5 hari dia akan muncul tunas nih. Nah nanti setelah sudah menjadi tunas, kita pindah-pindahkan ke wadah, ke tempat yang atau media tanam tempat yang lebih besar lagi ya. Habis setelah kita tabur benihnya, kita tabur bibitnya, sekarang kita tutup dengan media tanam lagi, tidak usah terlalu banyak ya. Oke teman-teman, sudah selesai. Nanti kita simpan di tempat yang tertutup biar tidak terkena air hujan ya. Pagi dan sore jangan lupa untuk disiram. Hai teman-teman, hari ini aku menanam bibit tomat merah. Dia Dah, oke, sekarang simpan ini biar ketahuan. Simpan ke tempatnya lagi. Ditutup pakai ember. Halo teman-teman, hari ini aku lagi menanam blueberry. Ya kita tanam. Pertama masukin komposnya ke tempatnya sampai penuh. Udah. Nah, terus kita buka ininya. Terus disabarin dah. Udah. Terus kita kasih tanahnya lagi. Sudah. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Dadah. Disimpan ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita lagi mau menebar benih nih. Yang mau Umi tanam hari ini adalah pokcoy ya teman-teman, karena anak-anak suka sayur pokcoy. Apalagi Abang Haidar senang banget sayur pokcoy ya. Dia senangnya dicampur sama mie ya. Enak. Iya enak. Adek suka sayur pokcoy? Tidak. Sukanya bayam. Adek mau nanam bibit apa, Dek? Bibit tomat. Aku Tomat. beri. Oh iya. Ini sekarang lagi apa nih? Lagi taruh kompos. Oh, taruh pupuk kompos sama media tanamnya ya. Semangat, Adek. Ya. Jadi komposnya udah harus merata. Baik sahabat Bocim, berikut ini adalah selesai kita menebar benih ya. Sebenarnya yang menebar benih sih Umi sama kembar, Masya Allah. AA, Abi bagian moto sama bikin video. Ini hasilnya Mi ya? Ya, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Di sini ada sayur tomat, bibit tomat ya. Terus sawi, pokcoy, wortel. Terus nih kembar nih nanam blueberry, blackberry katanya. Blackberry. Terus ini apa nih ya, sawi pagoda juga ada. Cabe ya pasti, insya Allah, karena itu kebutuhan di dapur yang harus ada. Ya,
Tapi Ya, kalau cabai ini harus agak sabar ya Mi ya. Iya bener, karena beberapa kali terkena hama. Karena kan memang Umi menanamnya tidak menggunakan penyemprot hama, pembasmi hama yang pestisida gitulah Bi. Jadi benar-benar memang ya murni tanpa zat-zat kimia lah. Nah ini kita bibit-bibit yang sudah ditanam ini kita tutup teman-teman. Fungsinya buat apa Mi? Ini khawatirnya terkena air hujan, nah nanti si bibitnya ini gagal, nggak jadi tunas gitu loh Bi. Jadi emang harus ditutup ya Mi ya? Iya, sebaiknya ditutupin biar nggak terkena air hujan. Oke, Masya Allah Mi. Ini udah berapa hari ya kita? Alhamdulillah ini kurang lebih kalau nggak salah 5 hari dah ini. Sudah 5 hari sudah seperti ini ya Mi ya? Sudah 5 hari. Iya. Alhamdulillah. Ini sawi pagoda nih Bi. Masya Allah, ini sudah Iya. jadi sahabat bocil. Kalau masih tunasnya lucu ya, kecil-kecil gitu. Tapi ntar kalau udah makin besarnya, gede-gede. Iya. Nanti prosesnya setelah dari ini diapain Mi? Nah, nanti setelah ini ya kurang lebih mungkin sekitar 10 harian lagi lah ya. Sudah mulai keluar 2 batang daun, maksudnya kiri kanan gitu ya. Itu kita pindahin ke media tanam atau ke polybag. Jadi 1 pohon, 1 polybag seperti itu biar pertumbuhannya maksimal. Oke, Masya Ini ada Allah. daun bawang juga tuh. Iya, benar, Masya Allah. Jadi ini emang kita nanam untuk kebutuhan di dapur ya Mi ya. Iya, betul. Jadi sesuai tema kita namanya dapur garden, makanya kita order dari Nino Farm pun emang benih-benih yang untuk di Kebutuhan dapur. di dapur. Masya Allah. Orang tempatnya juga lahannya kecil Bi. Ini kan sebenarnya tempat jemur baju ya. Jadi ya memang kecil banget, kalau orang ngelihatnya mungkin kiranya besar ya, ternyata pada kecil. Iya benar. Jadi ini bisa menginspirasi sahabat Bocim ya. Jadi Iya. kalau ada lahan yang emang terkena sinar matahari bisa dimanfaatkan ya Mia. Betul. Kecuali kalau tidak dapat sinar matahari pagi itu yang agak susah ya Mia. Betul. Dan ini alhamdulillah dapat sinar matahari pagi, makanya Umi melihat peluang ini untuk ditanam tanaman yang untuk kebutuhan dapur, dan alhamdulillah beberapa kali panen ya Mia. Iya betul. Dan ini nih periode kedua ya Bi ya, maksudnya. Dan yang pertama itu alhamdulillah panennya bisa ya kita ambil manfaatnya lah. Nah sekarang kita coba tanam kembali kita periode kedua ini ya dengan pengalaman-pengalaman dari periode yang pertama. Iya. Gitu. Mudah-mudahan hasil panen yang sekarang lebih banyak lagi dan bagus-bagus ya. Iya, biasanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya Mia. Ya, sebenarnya sih Umi ya belajarnya cuma dari kayak gitu aja, sekali lihat di YouTube kayak gitu. Sebenarnya nggak ada pengalaman pembelajaran khusus ya. Jadi ya otodidak. Masya Allah. Jadi ini juga salah satu hikmah positif ketika kita belajar dari YouTube ya Mia. Jadi YouTube sendiri pun tidak semuanya negatif, pasti banyak positifnya. Kalau kita ambil yang positif, alhamdulillah bermanfaat buat kita semua ya Mia. Betul. Makanya harus kita jagain diri kita untuk melihat yang positif-positif juga. Dan mudah-mudahan kita nih upload di YouTube juga bisa memberikan inspirasi buat sahabat Bocim ya Mia. Harapannya seperti itu. Dan bermanfaat gitu. Kita pun di sini emang akan upload beberapa video, tidak hanya yang berhasil saja, tapi yang kurang berhasil pun akan kita share di sini. Mudah-mudahan jadi pengalaman buat teman-teman sahabat Bocim. Masya Allah. Ini pohon pare nih baru keluar tunasnya. Oh ini pare ya Mia? Ya ini pare. Masya Allah. Kalau dilihat dari awalnya nggak kelihatan parenya ya Mia. Oke sahabat Bocim, selanjutnya kita akan apaan nih ya? Coba dilihat berikut. Ini bikin apa Mi? Ini lagi bikin tongseng. Masya Allah. Tongseng daging apa ini? Daging sapi. Masya Allah. Namanya daging sapi jadi ya bikinnya daging sapi. Baik sahabat Bocim, kalau di rumah mungkin bingung ya menu apa yang akan dimasak, ini bisa menjadi sumber inspirasi. Bisa kita di rumah masak tongseng ya, Masya Allah. Dengan biaya cukup terjangkau ya Mia? Iya, alhamdulillah ya. Bisa dimakan sekeluarga dan alhamdulillah makanannya sehat. Terus bumbunya pun. Kamu mau masukin bumbu berikutnya nih? Ini daun bawang ya. Daun bawang. Sayur mayurnya ya. Ini cabai. Cabai juga ya. Ajib pokoknya. Ini sih ala Umi ya, maksudnya ya karena yang adanya di kulkas aja lah. Yang penting bisa jadi tongseng. Jadi mohon maaf kalau nggak sama resep aslinya. Tapi bumbu utamanya pakai kuah gulai ya. Ya intinya sih biasanya kami sekeluarga senang ya dengan masakan yang dibuat Umi.
Dan alhamdulillah. Nah, ini kuah gulainya nih, Bi. Oh iya, siap. Ini pakai kuah gulai. Oke. Kita tinggal tambahin ya bumbu penyedap sama kecap. Oke. Baik sahabat Bocim, alhamdulillah Umi telah selesai masak. Dan ini nih disajikan sama Umi, Masya Allah. Tongsengnya sudah jadi, nasinya pun dihias, sama ada apa nih ya, melinjo ya, emping ya, Masya Allah. Terima kasih Umi, jazakillah. Sedang tapi nggak hilang. Pedas nggak? Kalau pedas minum sopnya mau. Iya. Enak nggak? Habis, alhamdulillah, rabbil alamin.